kami sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kejadian tanggal 5 Agustus 2023 di Mapolresta Medan, di mana Mayor JAK DFH dengan 31 orang mendatangi Kasat Reskrim Polresta Medan. Dan agenda yang kedua adalah berkaitan dengan perkembangan penyidikan perkara Basarnas atas nama Letkol ABC dan Mazda HA. Untuk lebih jelas dan detailnya nanti dan Puspom TNI akan menjelaskan proses penyidikan yang kemarin sudah dilaksanakan mulai jam 9 sampai dengan jam 17.00, dan Kababinkum akan menjelaskan tentang aturan hukum yang berkaitan dengan kejadian di Medan. Untuk itu yang terhormat dan Puspom TNI dipersilakan. Terima kasih Kapuspen TNI. Yang saya hormati rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya izin menjelaskan hasil pendalaman kami dari tim Puspom TNI terkait dengan kejadian di Medan yang mungkin rekan-rekan semua sudah mengetahui semua. Jadi tanggal 9 kemarin atas perintah Bapak Panglima TNI, kami sudah memanggil Mayor DFH ke Puspom TNI untuk dimintai keterangan, dan dari hasil keterangan yang bersangkutan berawal dari ditahannya saudara yang bersangkutan atau keponakannya atas nama Ahmad Rosid Hasibuan oleh Polrestabes Medan terkait dengan kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah. Setelah mengetahui keponakannya ditahan, DFH melaporkan kepada atasannya, dalam hal ini Kakumdam Bukit Barisan, untuk dapat difasilitasi memberikan bantuan hukum kepada keponakannya tersebut. Selanjutnya DFH mengajukan surat tertulis kepada Kakumdam pada tanggal 31 Juli 2023 untuk diberikan fasilitas bantuan hukum dalam proses hukum yang dihadapi oleh Saudara Ahmad Rosid Hasibuan di Polrestabes Medan. Hal ini dikuatkan dengan surat kuasa dari Saudara Ahmad Rosid Hasibuan kepada tim kuasa hukum sebanyak 14 personil dari Kumdam 1 Bukit Barisan sebagai penerima kuasa yang ditandatangani di atas meterai oleh Saudara Ahmad Rosid Hasibuan. Dan berdasarkan surat perintah dari Kakumdam Bukit Barisan pada tanggal 1 Agustus, jadi sehari setelah permohonan tersebut, untuk memberikan bantuan hukum kepada Saudara Ahmad Rosid Hasibuan yang kami nilai ini waktunya terlalu cepat, dan kami nilai juga tidak ada urgensinya dengan dinas. Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2023 Kakumdam 1 Bukit Barisan mengirimkan surat permohonan penangguhan penahanan untuk Saudara Ahmad Rosid Hasibuan kepada Kapolrestabes Medan. Karena hingga tanggal 4 Agustus Saudara Ahmad Rosid Hasibuan masih
ditahan oleh pihak Polrestabes, maka DFA menanyakan jawaban surat permohonan penangguhan tersebut kepada Kasat Reskrim dan dijawab lewat chat WA. Keberatan atas penangguhan penahanan tersebut karena Saudara Ahmad Rosyid Hasibuan masih ada 3 laporan polisi yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Saudara DFA minta jawaban tertulis atas surat yang sudah dikirim oleh Kakumdam. Karena tidak ada jawaban tertulis, pada tanggal 5 Agustus 2023, DFA bersama rekan-rekannya mendatangi Polrestabes Medan yang akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim yang sebelumnya sempat ditemui oleh Kasat Intel. Dan setelah pertemuan dengan Kasat Reskrim, di situ sempat terjadi perdebatan keras antara keduanya. Dan disitulah yang sempat viral di media sosial. Dari kejadian tersebut, kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFA bersama rekan-rekannya di kantor Polrestabes Medan dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur, hari Sabtu, dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik Polrestabes Medan untuk berupaya mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ini bisa dilihat dari video yang viral bahwa tidak semua personil yang ada di situ berkonsentrasi untuk mendengarkan duduk persoalan yang sedang diselesaikan. Tapi ada yang berlalu lalang di sekitar tempat mereka berdebat. Terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan obstruction of justice, kami belum bisa mengarah ke sana. Demikian yang bisa kami sampaikan, mungkin terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum, terkait dengan bantuan hukum, mungkin nanti Kababinkum yang akan menjelaskan. Demikian penjelasan dari kami, Puspom TNI. Terima kasih, Puspen. Terima kasih Komandan Puspom TNI. Selanjutnya saya serahkan ke Kababinkum. Terima kasih Kapuspen. Selamat pagi rekan-rekan wartawan. Pada kesempatan ini izinkan saya akan mengangkat 3 hal. Yang pertama adalah apakah prajurit dan keluarga TNI itu dapat diberikan bantuan hukum apa tidak? Dalam hal ini apakah saudaranya Mayor DHA itu bisa dikasih bantuan hukum apa enggak? Nanti kita lihat. Yang kedua adalah apakah perwira hukum, contohnya seperti saya, dapat menjadi penasihat hukum dan beracara di dalam suatu sidang pengadilan. Terus yang ketiga adalah sebetulnya prosedur dalam pemberian bantuan hukum itu seperti apa? 3 hal ini nanti yang akan saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah apakah prajurit dan keluarga itu dapat diberi bantuan hukum? Jawabannya dapat. Mari kita tengok terkait dengan aturannya. Aturannya itu ada di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.
Ini sebetulnya siapapun itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Ini biasa disebut dengan equality before the law. Kemudian adalah ada pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sebetulnya tersangka, terdakwa, terpidana itu punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Kemudian ada juga pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di sana juga diatur, silakan dicek. Kemudian ada juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang pada intinya kita dapat punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Selanjutnya di dalam Undang-Undang 31 tahun 1997, yaitu peradilan militer, itu diatur di pasal 105, 215 dan pasal 216. Silakan dicek di sana. Kemudian juga ada Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 tahun 2004. Silakan dicek, nanti saya akan jelaskan ini, yaitu pasal 50 ayat 2 khususnya huruf F. Di sana disebutkan bahwa prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi penghasilan A dan seterusnya. F itu adalah bantuan hukum. Kemudian ada juga pasal 50 ayat 3 undang-undang yang sama, Undang-Undang TNI, yang berbunyi ini: keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan yang meliputi rawatan kesehatan, pembinaan mental dan keagamaan, C. bantuan hukum. Sehingga tadi bahwa keluarga prajurit dan keluarganya itu punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ya, clear kan yang ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apakah apakah perwira hukum seperti saya dapat menjadi penasihat hukum apa enggak? Dalam hal ini adalah Mayor DHH itu bisa nggak dia menjadi penasihat hukum dan beracara di dalam sidang pemeriksaan atau sidang pengadilan? Ini karena di media kan beredar bahwa TNI itu tidak boleh beracara di sidang kan gitu. Banyak media meliput seperti itu. Pertanyaannya boleh. Karena apa? Karena ada surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran nomor 2 tahun 1971, yaitu adalah pegawai negeri atau anggota militer yang melakukan pekerjaan sebagai pembela atau penasihat hukum di muka pengadilan. Itu menjadi dasar kita untuk mengikuti, mendampingi di dalam sidang di pengadilan. Kemudian ada juga surat Ketua Mahkamah Agung yang pada intinya adalah memberi izin kepada anggota TNI untuk menjadi pembela atau penasihat hukum. Sehingga clear bahwa perwira hukum itu dengan kualifikasi tertentu mestinya itu dapat beracara di pengadilan. Perwira hukum dapat mendampingi tersangka, terdakwa, terpidana di semua level pemeriksaan. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana prosedur dan pemberian bantuan hukum? Mengacu pada Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang yang telah saya sebutkan tadi, di lingkungan TNI termasuk di lingkungan angkatan itu sudah ada peraturan, sudah ada CAP. Di dalam ini ada CAP Panglima TNI yang dikeluarkan pada tahun 2017, dan kemudian juknisnya, petunjuk teknisnya itu 2018, yang kemudian ini diikuti oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang pada intinya bahwa mengatur mengenai prosedur pemberian bantuan hukum. Salah satunya, garis besarnya, bahwa pertama harus ada permohonan dari orang. Orang itu bisa prajurit, orang itu bisa keluarga. Kemudian
permohonan ini diajukan kepada Satker di mana dia ada. Contohnya ada anggota Puspen, maka kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Kapuspen. Kemudian Kapuspen akan membuat surat permohonan ke Kababinkum. Kemudian Kababinkum itu akan meneliti perkara itu. Pertanyaannya, kita punya kewenangan nggak? Apakah ini pidana, apakah ini perdata, apakah ini tata usaha negara, atau ini nanti masuknya ke pengadilan agama? Benar nggak pengadilan agamanya? Ataukah justru ini pegawai pengadilan negeri ketika yang bersangkutan, mohon maaf, agamanya non Islam, kan gitu. Ini kemudian akan diteliti, dan hasil penelitian itu muncul apakah ini akan dibantu apa enggak. Ketika akan dibantu, maka Kumdam atau Kababinkum akan membuat SP kepada perwira di lingkungannya untuk memberikan bantuan. Ya. Dan ketika perwira ini sudah mendapatkan SP untuk memberi bantuan kepada prajurit X begitu, atau Ibu X atau Bapak X begitu, maka kemudian yang mendapatkan SP ini akan menghubungi pemohon awal tadi. Kemudian akan dibuat surat kuasa yang intinya adalah bahwa pemohon tadi memberikan kuasa kepada tim yang ada di dalam SP tadi. Dan ketika sudah ada kuasa, maka kemudian dia baru melakukan langkah-langkah hukum. Apakah pendampingan, apakah kemudian membantu memberi nasihat langkah-langkah tindakan hukum apa yang akan dilakukan, kan gitu. Dan kemudian kalau semua sudah selesai, maka Kababinkum akan membuat laporan kepada Kapuspen sebagai contohnya tadi, yang membuat surat bantuan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah ini dilalui di dalam kasus di Medan apa enggak? Kalau diteliti, ada yang dilalui, ada yang di skip proseduralnya. Sehingga ini dalam tanda kutip ada kesalahan dari aspek prosedural. Yang kedua adalah dilihat apakah cara dalam memberikan bantuan hukum ini tepat apa enggak. Yang pasti jawabannya mudah. Kalau sampai viral pasti nggak tepat, kan begitu. Intinya begitu. Oleh karena itu kesimpulan dari 3 pertanyaan saya tadi adalah bahwa prajurit dan keluarganya itu berhak mendapatkan rawatan kedinasan berupa bankum. Ini yang pertama. Kesimpulan kedua adalah bahwa perwira hukum dapat menjadi penasihat hukum pada perkara pidana maupun pada perkara perdata. Terus yang ketiga, bagaimana prosedur kalau dikaitkan dengan kejadian di Medan, bahwa ada kesalahan prosedur dalam pemberian bantuan hukum, khususnya adalah tata cara dan mekanisme dalam memberikan bantuan hukum. Saya kira demikian Kapuspen. Terima kasih. Terima kasih Kababinkum TNI. Demikian tadi rekan-rekan media penjelasan dari Dan Puspom TNI dan Kababinkum. Pada prinsipnya adalah Panglima TNI tegas, jelas dan terukur dalam memberikan reward and punishment terhadap segenap prajuritnya. Untuk itu kejadian-kejadian yang terjadi di tubuh TNI saat ini akan disampaikan secara terbuka, transparan, guna penyelesaian yang lebih baik. Apabila masih ada pertanyaan berkaitan dengan permasalahan kejadian pertama, silakan. Mas Iwan. Siap. Dari CNN. Siap, terima kasih Kapus. Untuk pertanyaan untuk Dan Puspom TNI, Bapak mohon izin, sekarang ini statusnya Mayor Dedi itu sebagai apa ya? Karena kan kalau kita lihat sebenarnya dari konstruksi kasusnya ini nggak ada pidananya, jadi tidak mungkin jadi tersangka gitu, tapi mungkin lebih ke etika dan tadi prosedural mungkin. Jadi statusnya seperti apa sekarang? Apakah nantinya akan ada sidang etik atau apa untuk selanjutnya? Itu pertanyaan untuk Dan Puspom. Kalau untuk ke Bapak Kababinkum, kalau untuk bantuan hukum bagi keluarga TNI itu sebenarnya sejauh mana Pak? Yang disebut keluarga inti saja atau sepupu dari sepupu bisa juga, atau batasannya sampai mana? Gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Silakan. Masuk. Baik, terima kasih. Jadi karena secara organisasi, secara struktur sebetulnya Panglima ini kan pengguna kekuatan. Proses pembinaan ada di angkatan. Nanti untuk selanjutnya permasalahan ini akan kita limpahkan kepada TNI Angkatan Darat dan permasalahan ini akan kita limpahkan ke Puspomat. Demikian. Izin Pak, statusnya itu terperiksa atau apa gitu? Status masih belum kita tetapkan tersangka, nanti tergantung dari Puspomat. Demikian. Yang kedua, sejauh mana? Jadi memang undang-undang tadi saya mengatakan prajurit siswa dan keluarga begini. Pertanyaannya keluarga sejauh mana? Ini memang kita di dalam Panglima TNI ketika bicara keluarga itu termasuk sebetulnya adalah pemberian bantuan hukum terhadap kedinasan. Keluarga itu adalah anak, istri, orang tua. Gitu. Pertanyaannya adalah kalau keluarga jauh diajak sebagai keluarga mestinya nggak bisa. Ya, yang mestinya adalah terbatas dengan tadi keluarga adalah istri atau suami, kemudian anak, kemudian orang tua. Perpangnya sendiri agak luas karena dia termasuk ada PT dalam hal ini yayasan yang ada di TNI, dan ini perintah Panglima untuk segera dilihat kembali disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pertanyaannya kenapa dilihat kembali? Karena tadi saya menyampaikan itu kan bentuknya rawatan kedinasan. Di dalam rawatan kedinasan itu berarti bahwa perwira hukum yang beracara itu ketika dia pergi kemana-mana itu didukung dengan APBN yang disebut dengan satuan biaya keluaran khusus. Itu ada aturannya. Contohnya adalah satu perkara sekarang ini berkisar antara 20 sampai 28, sekian juta satu perkara untuk berbagai level pemeriksaan atau persidangan. Itu di Babinkum sebagai contohnya itu untuk pidana pada tahun 2023. Angka tadi itu adalah untuk SBK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tahun anggaran 2023. Untuk Babinkum sendiri dan yang pasti untuk angkatan juga beda-beda. Itu kita hanya dikasih pidana itu 24 perkara, kemudian perdata itu 16 perkara. Jadi itu kalau seandainya tadi contohnya Puspen minta bantuan hukum, kita menggunakan anggaran itu untuk membantu. Kenyataannya yang kita bantu itu lebih banyak daripada ini, tapi anggaran yang tersedia hanya ini saja. Kembali lagi untuk definisi keluarga di Kepang 2017 itu cukup luas. Saya kira demikian. Pak, berarti ini Pak, tadi kan Bapak bilang itu kan orang tua, istri atau suaminya atau dan anak-anaknya dan keluarga. Nah, kalau dalam hal ini berarti hasil penyelidikan dari TNI gimana? Si ARH ini kan dibilangnya keponakan, berarti termasuk apa enggak? Di dalam Kepang keponakan masuk. Ya. Ya. Bibi dari merdeka.com. Kemarin kan sempat disebutkan kalau Mayor DH ini kan ditahan di Puspom TNI, dan untuk ini kan nanti kan dilimpahkan ke Puspomat. Apakah nantinya si Mayor DH ini juga dilimpahkan ke Puspomat penahanannya? Dan sama satu lagi, hasil dari pemeriksaan 13 orang di Medan itu hasilnya seperti apa? Apakah memang terlibat juga dan akan ditarik ke Puspom TNI atau gimana? Terima kasih Pak. Bentar, saya menambahkan dulu apa yang disampaikan oleh Kababinkum berkaitan dengan Perpang nomor 2017 tadi, karena masih penasaran. Dari Kompas Mas ya? Kumparan. Penerima bantuan hukum itu meliputi satuan TNI, prajurit dan PNS. Keluarga prajurit PNS TNI terdiri istri, prajurit TNI dan PNS, anak, janda, duda, orang tua, mertua, saudara kandung, ipar, keponakan prajurit atau PNS, organisasi istri TNI, purnawirawan TNI, pensiunan PNS TNI, warakawuri, janda, duna, PNS TNI dan veteran TNI. Orang tua yang dipersamakan dengan prajurit TNI, prajurit siswa, koperasi, badan usaha, mitra koperasi dan lainnya. Bisa dibaca di
Perpang Cap nomor 1089 12 Romawi 2017 tanggal 27 Desember 2017. Dengan kejadian seperti ini, kemarin Panglima TNI sempat merapatkan dengan kami untuk akan ada direvisi agar tidak terlalu meluas. Jadi semua kejadian yang terjadi di tubuh TNI seperti saya sampaikan tadi, bahwa Panglima TNI tegas, jelas dan terukur, juga terbuka. Untuk itu nanti akan ada perbaikan-perbaikan dengan adanya peraturan-peraturan tadi. Terima kasih. Baik, saya jawab ya Mas ya. Jadi DFA ini kemarin hanya klarifikasi sifatnya. Jadi tidak ada penahanan terhadap yang bersangkutan. Terus terhadap 13 rekannya ini kami tidak mengklarifikasi. Itu mungkin di internal Kodam Bukit Barisan. Nanti setelah kita limpahkan ke Puspomat, mungkin nanti yang akan menindaklanjuti rekan-rekan dari Puspomat. Demikian. Silakan. Sedikit saja Pak, penegasan saja berarti. Dari mana Mas? Oh, saya Willy dari Kompas Pak, Harian Kompas. Izin Pak, jadi penegasan saja terkait Mayor Dedi berarti hanya menyalahi aturan tata cara prosedural tadi yang disampaikan Pak Kabinkom ya Pak. Lalu yang terkait yang Panglima singgung sebelumnya Pak, terkait arogansi dan upaya intervensi hukum, apakah hal tersebut sudah ada dalam pemeriksaan Puspom TNI Pak? Izin. Lalu kira-kira motif Mayor Dedi datang beramai-ramai itu apa ya Pak? Setelah pemeriksaan itu seperti apa ya Pak? Alasan beliau untuk datang beramai-ramai. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas. Prinsip seperti di poster ini, tegakkan hukum dengan santun. Ini yang tidak sesuai dengan ini. Detailnya nanti mohon mungkin dan Puspom pernah menjawab dan Kababinko. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang yang jelas tidak etis ya, datang beramai-ramai. Tadi sudah saya sampaikan pada kesimpulan bahwa datang secara berombongan tadi ada konotasi show of force ya, untuk menunjukkan kekuatan dan dapat dikonotasikan itu bisa dikatakan menghalangi proses hukum. Tapi itu pendalaman, dan pada tindakan lanjutannya pada akhirnya pihak Polres melepaskan si saudara Rosid tadi. Tapi itu kami juga tidak bisa menjangkau ke sana apakah karena tekanan itu atau memang sudah memenuhi untuk penangguhan. Itu nanti pihak Polres yang bisa menjawab. Karena terus terang masalah penahanan ini kan selain satu undang-undang, dasarnya juga adalah hak subjektif penyidik. Dan soal pendalaman lebih lanjut nanti apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita serahkan kepada rekan-rekan di Puspomat, termasuk hasil pemeriksaan dari ke-13 rekannya yang ikut ke Polres tadi. Terima kasih. Iya, tadi kalau boleh menambahkan, tadi memang semuanya harus didasarkan kepada pendalaman pemeriksaan yang lebih detail. Dan tadi sampaikan udah Puspomat, tetapi saya sampaikan di sini bahwa untuk TNI itu kembali lagi jaring untuk pengenaan pelanggarannya itu jauh lebih susah. Sebagai contohnya adalah kemungkinan dia bisa bisa dikenakan 103 melanggar perintah atasan. Seperti tadi slogannya udah gini, kemudian telegram sudah banyak untuk selalu mengedepankan tidak boleh menyakiti rakyat, terus sinergi dan sebagainya. Kemudian bisa juga 127 melampaui kewenangan, bisa dikenakan itu kalau pidana. Tapi yang pasti dia itu pasti akan kena disiplin. Disiplin itu berat juga, karena disiplin itu termasuk juga bisa teguran, penahanan ringan maupun penahanan berat. Dan itu juga pasti akan kena karirnya. Jadi saya kembali lagi menekankan di sini bahwa seorang prajurit itu tidak boleh arogan di dalam
tingkah laku sehari-hari, apalagi dia menggunakan baju dinas dan cenderung intimidatif, cenderung arogansi kepada satuan lain. Ini sangat-sangat dilarang. Panglima berkali-kali menyampaikan seperti itu. Apapun nanti hasilnya kita tunggu, tetapi gambaran kira-kira dia melanggar apa, itu bisa sebagaimana saya sampaikan tadi. Silakan Mas. Bapak, sedikit Bapak terkait dengan tadi Bapak Panglima kan menyampaikan minta direvisi aturan perpang yang tadi itu, apakah disampaikan